Shalom jemaat Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah jalan damai bukan jalan kekerasan. Sekali lagi, jalan damai bukan jalan kekerasan. Mengawali khotbah saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada dua kelompok. Satu kelompok namanya Anker dan yang lain adalah Andai. Kedua kelompok ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan berasal dari satu kampung yang sama. Nama kampung itu adalah Kampung Solid. Memang di kampung itu memiliki ciri khas solidaritas. Walaupun mereka memiliki perbedaan latar belakang, yaitu suku, budaya, bahkan agama hingga karakter yang berbeda-beda, tapi mereka tetap saling peduli satu dengan yang lainnya. Suatu ketika seorang pemuda dari Kampung Solid ini pergi ke tempat temannya yang berada di kampung lain. Ia pergi untuk mengerjakan tugasnya dan selesai mengerjakan tugasnya ia kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja hampir menyeret seorang ibu dari kampung itu. Dan ia sudah meminta maaf dan mau bertanggung jawab. Tetapi ibu itu mengatakan bahwa tidak apa-apa, ia tidak terluka, jadi tidak perlu untuk bertanggung jawab. Anak ini kemudian pulang dan ada pemuda yang melihat kejadian itu dan tidak menerima hal ini. Lalu mereka mengikuti dia sampai ke Kampung Solid dan di sana mereka mengkeroyoki dia hingga babak belur. Dan pada saat itu ada seorang pemuda dari kelompok Andai melihat dan ia langsung pergi mencari teman-temannya untuk datang kepada menolong anak itu. Dan satu orang anak kelompok Andai juga melihat kejadian itu dan ia juga pergi mencari teman-temannya untuk datang kepada tempat kejadian itu. Dan tak lama kemudian kelompok Andai ini berhasil datang dan menyudahi perkelahian itu. Dan mereka berhasil menyudahi perkelahian itu dan mengajak anak-anak yang berkelahi tadi untuk berbicara baik-baik. Dan mereka berbicara baik-baik dan dalam pembicaraan mereka tiba-tiba satu pukulan mendarat di wajah seorang pemuda dari kampung lain itu. Dan pukulan ini berasal dari salah seorang anggota dari kelompok Andai. Dan tak lama kemudian perkelahian hebat terjadi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anker adalah singkatan dari anti kekerasan dan Andai adalah singkatan dari anti damai. Jadi ada kelompok orang yang ketika mengalami sebuah masalah, mengatasi masalah dengan kekerasan, dan ada yang mengatasi masalah dengan jalan damai. Ilustrasi tadi sama dengan bacaan kita hari ini, di mana ada dua jalan atau dua cara yang dipakai untuk mengatasi masalah. Jalan pertama yaitu jalan kekerasan, jalan yang diambil oleh Petrus. Dalam peristiwa penangkapan Yesus, ketika Yudas bersama dengan para pengawal dan penjaga istana datang membawa pentung dan pedang untuk menangkap Yesus, Petrus yang sedang berada dengan Yesus mengambil pedang lalu menghunus telinga seorang hamba imam yang bernama Malkus hingga putus telinganya. Ketika masalah itu datang, Petrus tidak mengatasi masalah dengan baik-baik tetapi dengan jalan kekerasan. Masalah yang dihadapi Petrus adalah Yesus, seorang guru, seseorang yang dikasihinya, mau ditangkap dan dibunuh
oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Sebagai manusia, sebagai teman, sebagai kawan sepelayanan Yesus, tentu Petrus tidak menerima hal itu. Ia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi para pengawal itu menangkap Yesus. Dan cara yang Petrus pilih adalah kekerasan. Ia lalu mengambil pedang, menghunus telinga hamba Imam Malkus hingga putus. Jalan yang kedua, Bapak Mama, jalan damai, jalan yang diambil Yesus. Ketika Yudas, salah seorang teman yang dikasihi Yesus, salah seorang teman sepelayanan Yesus, datang dengan segerombolan besar orang menangkap Yesus, ia datang mendekat kepada Yesus dan mengatakan salam kepada Yesus, lalu mencium Yesus. Ciuman itu sebagai tanda bahwa siapa yang dicium Yudas adalah orang yang harus ditangkap. Dia adalah Yesus. Yudas pergi mendekat kepada Yesus lalu mencium Yesus. Dan Yesus mengatakan dengan kasih, dengan lembut kepada Yudas, mengatakan demikian. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus ketika menghadapi temannya yang ia kasihi mengkhianati dia, ia tidak datang dengan marah-marah atau dengan cara yang kasar, tetapi ia datang mendekat kepada temannya yang ia kasihi dengan kasih dan kelembutan. Tidak dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Jalan damai juga diambil Yesus dalam menyikapi tindakan Petrus. Ketika Petrus menghunus telinga hamba Imam Malkus, Yesus bukan datang lalu marah kepada Petrus, tetapi Yesus datang, Yesus dengan lembut, Yesus menegur Petrus. Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-52, maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tetapi dengan didikan, dengan kelembutan, Yesus menegur Petrus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kita untuk mengambil jalan yang berbeda dalam menghadapi masalah. Yesus memberi kita contoh untuk mengambil jalan damai dalam menghadapi masalah. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan berkelahi, atau tidak dengan saling membunuh, tetapi dengan lembut, dengan kasih mengatasi masalah itu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih bernafas, selama kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Yang namanya masalah, cobaan, penderitaan akan selalu kita hadapi. Hanya tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu. Dengan cara apa kita mengatasi masalah-masalah hidup kita. Ada dua cara yang ditawarkan di dalam bacaan kita hari ini, yaitu jalan damai dan jalan kekerasan. Mana yang kita pilih untuk mengatasi masalah hidup kita? Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyelesaikan masalah kita dengan jalan kekerasan, kita tidak akan pernah bahagia. Karena yang terjadi adalah kekerasan, dan tentu itu akan menguras banyak emosi. Kita akan menggunakan emosi kita untuk mengatasi masalah. Misalnya ketika kita di dalam rumah, ada masalah di dalam rumah, kita tidak menyelesaikan dengan baik-baik, tapi kita pakai marah-marah, kita pakai mengomel, menggerutu, maka itu tidak akan habis-habis. Bahkan sampai
keluar pun kita pasti masih terbawa oleh marah-marah itu, masih terbawa emosi itu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika suatu masalah kita hadapi dengan jalan damai, maka ketika masalah itu berhasil diselesaikan, itu akan membawa damai, membawa kebahagiaan, membawa sukacita bagi diri kita sendiri. Di minggu sengsara yang kelima ini, mari kita sama-sama belajar dan berefleksi. Kita sama-sama menghayati sengsara Kristus dengan tetap konsisten untuk tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, melainkan menebar damai. Menebar damai memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi kita harus menebar damai kepada orang yang pernah melukai kita, orang yang pernah mengkhianati kita. Itu tidak akan mudah. Tentu itu sulit. Akan tetapi ketika kita mau bergantung dan percaya kepada Tuhan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka percayalah Tuhan Allah Tritunggal itu akan menolong dan akan memampukan kita untuk dapat mengatasi masalah hidup kita dengan jalan damai. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 yang juga menjadi nats pembimbing kita hari ini, yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.